Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama alhamdulillah kita bisa berkumpul di musola kita yang musola yang dicintai, dibangunkan sementara, dimatikan sementara dan kemudian dibangunkan kembali. Alhamdulillah ya Bapak Ibu yang sama-sama alhamdulillah pengurus musola, para ulama, ustaz, ini bapak ibu berpadu, tokoh masyarakat. Kami laporkan Bapak Ibu, ini kunjungan kami ke 115 masjid musola. Sudah ada pagi ini ke 115 paling jauh. Masjid Raya Penyualang yang paling jauh ke arah sana Tintau, daerah Pangian. Ini ke 115. Sedikit apa banyak 115? Sedikit atau banyak? Banyak. Masih sedikit. Masjid di Tanah Datar itu 243, musolanya 656. Baru tahu kan? Baru tahu kok? Saya kasih tahu. Masjidnya 243, musolanya 656. Untuk yang wilayah Tanah Datar yang keras untuk baru 115. Kami baru menjabat di sini 4 bulan. Jadi setiap hari kadang-kadang dipaksa sama teman-teman ini pagi sore kayak minum obat, pagi sore. Jadi kami bagi 2 tim. Ini yang tim pertama, yang tim kedua ini muter-muter tapi masjid yang sudah pernah kami putar, yang belum pernah diinjak, belum pernah dikunjungi. Ini timnya sedikit, yang sudah pernah dikunjungi tim yang agak lebih banyak. Syukur kepada Allah Ta'ala, saya bisa selalu bersama Bapak Ibu ya. Cuman tujuannya biasanya kami masuk ke masjid yang 114 kemarin itu minta sumbangan. Minta sumbangan. Boleh Bu minta sumbangan? Ala kadarnya nggak apa-apa. Boleh Bu ya? Boleh Pak? 1000 yang penting nanti lama-lama menjadi berjuta-juta. Tujuan kami minta sumbangan ini adalah saya mau renovasi kos-kosan. Saya punya kos-kosan, saya renovasi karena sudah agak kuat, daya tampungnya sudah kecil. Jadi supaya peminatnya lebih banyak, kita renovasi. Kalau Bapak Ibu mau ngekos sana boleh juga, atau anak-anak gunakan boleh. Kos-kosannya ini bapak kosnya 24 jam, diawasi pakai CCTV, dikasih makan gratis, makannya 2 kali sehari. Cuman nggak boleh keluar. Ada jerujinya. Nah itu kan sudah sangat perlu Pak. Rencana mau saya renovasi, saya perbesar. Saya renovasi supaya daya tampungnya lebih banyak. Makanya kita minta sumbangan. Boleh Bu ya? Boleh? Boleh Pak? Boleh Pak? Serius Pak? Yang 114 kemarin nggak boleh Pak, saya nggak ada sumbangan. Kalau ini masjid ini musolanya Bapak Ibu mau sumbangan, berarti yang pertama ngasih sumbangan untuk memperbesar penjara Polres Tanah Datar. Boleh Bu? Boleh? Boleh Pak? Boleh. Benar Pak, boleh Pak? Penjara saya perluas supaya daya tampungnya lebih banyak. Enggak boleh. Enggak boleh. Boleh enggak? 114 kemarin saya minta penjara, minta ini Pak, minta sumbangan nggak boleh. Nggak boleh Pak, ngapain jauh-jauh ke sini minta sumbangan belum besar penjara kan? Jadi keberhasilan tugas polisi itu memperbesar penjara atau menurunkan penjara? Membesarkan penjara, menurunkan penjara atau mengosongkan penjara? Salah satu tugas kami mengunjungi supaya penjara karena faktanya ini Pak Bapak Kos, faktanya sekarang sudah ada 84 penghuni yang 71 sudah lulus kumlot,
Lebih? Iya. Hah? Ada sedikit suara juga besar nih. Besar ya? 1000. Ada sedikit. Jadi separuh jorong ke Islam. Yang nomor 3 Pak, anak kecil umur 17 tahun maling kambing 29 ekor. Ranking 3. 29. Yang nomor 4 itu kalau nggak salah anak muda. Bapak Ibu yang muda, semakin lama semakin penuh. Nah, makanya ini kita harus perlu selesaikan, betul tidak Pak? Diselesaikan atau dibiarkan aja? Selesaikan. Makanya kita berbicara tentang sebenarnya penyebabnya apa? Apa yang terjadi sekarang? Penyebabnya apa? Terus bagaimana cara menyelesaikannya dan siapa yang akan menyelesaikan? Nah, ini kita akan berbicara bukan ceramah, tapi kita ngobrol bagaimana menyelesaikan masalah. Setuju? Yang pertama fenomenanya Pak. Ini fenomena-fenomenanya ini seperti zaman jahiliyah. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tawafnya 7 kali sama seperti sekarang. Mereka bilang tawaf itu untuk mengibadahi, beribadah kepada Tuhan satu jumlahnya di atas langit namanya. Tapi mereka membuat 360 berhala di sana. Setelah mereka tawaf 7 kali, mereka tawaf juga 7 kali ke patung-patung. Jadi yang kedua, mereka tahu tidak boleh menginfakkan harta haram, apalagi untuk masjid, tidak boleh. Buktinya, kalau Bapak Ibu sudah pernah umroh, ada namanya setengah lingkaran tingginya masjid Ismail. Jadi bangunan Ka'bah yang asli itu bukan kotak begitu seperti sekarang, tapi kotak ditambah separuh lingkaran ke atas. Tapi karena kehabisan duit, hanya tinggal duit haram yang ada, maka mereka tidak melanjutkan pembangunan masjid Ismail. Jadi jahiliyah itu tahu tapi sengaja. Kenapa saya katakan jahiliyah Bapak Ibu? Karena yang 71 ditambah 13 yang masuk penjara tadi, kalau diomongi ditanya, kamu tahu nggak perbuatan kamu tidak boleh berundang haram menurut agama? Mereka mengatakan, kalau kamu senang masalahnya. Kenapa penyebab jahil? Karena mereka tidak memiliki agama yang sempurna, agamanya rusak. Sama seperti zaman jahil, mudah-mudahan kita yang sudah masuk masjid agamanya kita tidak rusak ya. Yang terang beneran di sini. Zaman jahiliyah dari zaman kebodohan dari zaman kebiasaan dulu, yang terang beneran hati kita bisa tahu kalau sebenarnya. Masalahnya yang masih masuk penjara adalah orang yang hatinya masih jahil, masih gelap. Itu yang masih. Yang kedua boleh lihat agama rusak. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau agama rusak itu menunjukkan nanti imannya pasti rusak dan pasti tuntutan ke bawahnya rusak. Karena Nabi sampaikan dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau daging itu rusak seluruh badannya, kalau daging itu baik seluruh apa namanya? Hati tempatnya iman. Hati tempatnya. Jadi kalau 71 dan 13 itu Pak, yang 71 sudah lulus, 13 sudah berjalan, ketika ditangkap tidak pernah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Tidak masalah. Jadi akhirnya karena iman rusak, agama rusak, ibadah rusak. Ibadah rusak itu tadi menyebabkan dia melakukan perbuatan fahsya'i. Muamalah rusak, nipu, nyuri, nolong, membunuh. Cara menyelesaikannya kembalikan ketaatan mereka. Menurut kita pun itu supaya mereka menjadi orang taat, supaya mereka menjadi orang yang patuh kepada perintah Allah, supaya mereka tidak melakukan perbuatan fahsya'i. Kan begitu Pak? Apakah kita yang di sini di masjid punya niat untuk melakukan perbuatan fahsya'i kan? Takut Pak, karena tercegah, karena apa? Karena kita sudah. Kenapa mereka berani melakukan perbuatan fahsya'i kan? Mereka tidak. Nah sekarang kita akan selesaikan masalah ini dengan cara mengembalikan ketaatan mereka kepada Allah. Kan begitu Pak? Logikanya begitu. Nah sekarang Tapi mesti merajuk. Mulai ya. Dua lima merajuk. ya, terima. 15. Lebih kurang. 20 lah ya. 20 masjidnya 5. Itu kurang. Nah, cara kita begini Pak. Masjid 5, musolanya 20, dan kita juga 25. 800 bagi 20. 800 bagi 32. Hitung-hitung
masjid dan musola masuk dia orang 32, masjid A musola masjid bisa 40, masjid bisa 45, musola bisa kurang dari 32, itu hanya 25 atau 20, itu ya, betul. Sekarang yang datang imam gak dihitung, Tidak itu imam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tadi kurang 1, ya Bu, 20 diulangi berapa? Yang 12 kemana? Sholat di rumah. Baik sangka, benar baik sangka sholat dulu. Pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak yakin sudah seluruh dijorokin yang tadi semuanya sholat? Ya kamu belum tapi tidak. Jadi kesimpulannya jangan salahkan siapa-siapa kalau dijorokin ada jahat. Kesimpulannya, jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau dijorokin ada jahat. Agar aku bawa kita datanglah satu anak muda seumuran beliau, Pak Awes kemarin yang Bapak tangkap itu tetangga jodoh saya. Jadi kalau sudah tidak sholat, apalagi yang tadi yang 12 tadi, mereka menjadi penyebab kejahatan. Dan Pak Kapolres minta program kembalikan mereka 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk sholat berjamaah. Itu Pak caranya dikembalikan ke masjid. Motor saja Bu, motor saja Pak. Kalau rusak tripnya harus pas. Saya punya motor, tak boleh salah. Motor Mio dibawa ke bengkel Honda Vario nggak bisa Pak. Nggak bisa. Motor saja harus. Bagaimana pertanyaannya kalau ada agama iman manusia rusak, dibawa kemana? Dibawa kemana Bu? Puncak Batu. Tidak dibawa Puncak Batu. Tidak bisa. Iman agama rusak manusia yang menyebabkan mereka berbuat fasad dan munkar dibawa ke masjid. Begitu logika berpikir. Betul Pak? Nah sekarang caranya adalah harus dihitung satu-satu. Tadi kan sudah kasarnya sudah dihitung. Sekarang harus dihitung. Kenapa harus dihitung satu-satu Pak? Jangan sampai di tempat kita ada orang yang tidak sholat. Satu nama lolos dari pemilu, nyoblos macam-macam. Betul. Nah ini sekarang ada tetangga kita tidak sholat, nempel tembok kita Pak rumahnya tidak sholat. Resikonya apa Pak? Padahal kalau pemilu resikonya cuma 5 tahun, nggak puas, dongkol dalam hadis selama 5 tahun sama pemerintah. Nyesel ini partai ini. Betul. Lah ini ada orang tidak sholat, resikonya apa Pak? Resikonya kata Nabi, kalau satu orang tidak sholat dengan sengaja, dia masuk dalam neraka selama satu hukum 80 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun di muka bumi. Maka ulama mengatakan satu sholat tinggal dengan sengaja masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun untuk satu sholat tinggal. Wah nggak apa-apa Pak, nggak bisa sholat nggak apa-apa, yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang tidak sholat bukan urusan saya. Yang nomor 2 Pak, kalau orang teriak-teriak hidup Palestina, Kristen, Zionis, Yahudi, kelaparan, mati, kena bom, ketembak, status matinya mati saya masuk surga. Tetangga sebelah kita nempel tembok rumah, tidak sholat. Kalau mati masuk, masih masuk neraka. Ada 2 orang kecelakaan Pak di depan, jebret jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Patah tulang. Ada 2 orang mau mati, satu mati mau masuk surga, satu mati mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Jadi kalau Bapak Ibu teriak Palestina, tidak apa-apa. Tapi Ibu Bapak harus lebih teriaknya kalau ada satu orang saja yang di musola ini tidak sholat karena dia mau masuk apa? 15 biji. Itu maksudnya. Jangan menang baik Pak, kalau kata orang Jepang menang baik. Jangan diem aja. Apalagi 12 mana? Maka Bapak Ibu harus bingung. Betul ya? Betul Pak. Nah caranya Pak dijauhi orang Jawa. Kenapa? Orang lihat musola, orang dengar azan, tetapi bukan mata yang buta, tetapi hati.
nggak bisa orang buta orang diteriak-teriak pakai mic, awas saudara di situ kereta api mau lewat, jangan di situ, bisa? Karena buta dan tuli. Bagaimana caranya Pak? Nolong. Caranya yang baik, jangan ditarik, jangan dikirim WhatsApp, jangan diteriak-teriak pakai mic, tetapi dijemput. Bapak datang ke sana, dielus-elus punggungnya supaya dia tahu ada yang sayang, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Itu cara datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipindah. Bagaimana caranya supaya saudara muslim kita yang buta dan tuli hati untuk bisa kembali masuk ke masjid? Bagaimana caranya? Datang ke sana, bawa alat makan, suruh makan sama-sama kita. Ayo sholat, udah mau sholatnya, habisin dulu, baru kita ke masjid. Dijemput, jangan dipaksa, karena kita batal sobis sholat. Ya Pak ya. Nah, tugas Bapak sekarang door to door, jemput mereka untuk bisa bagaimana, terutama yang 12 tadi masuk dalam. Salah Pak ya? Bayangkan Pak, kira-kira dengan kerja door to door itu seluruhnya bisa masuk dalam masjid, apa yang terjadi? Kalau 243 masjid, 656 musola, seluruh laki-laki balik. Kalau ibu sunnah bisa sholat di rumah. Seluruh laki-laki balik di 243 masjid, 656 musola di tanah datar, seluruhnya masuk dalam masjid. Apa yang terjadi Pak? Baldatun thayyibatun walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri beriman, bertakwa, imannya sempurna, takwa implementasi dari iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak yang baik, maka Allah Ta'ala tidak berberkah dari atas dan berberkah dari bawah. Yang dari atas hujannya menimbulkan tanamannya panen dengan sempurna, harga tidak pernah tinggi, tidak ada kelangkaan BBM, masyarakat hidup dengan subur, makmur, sejahtera, harmonis. Yang dari bawah anak-anaknya dari soleh-solehah, suami istri harmonis, suami sayang kepada keluarganya, yang anak-anak hidup dengan sejahtera. Kalau yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Tanah datar yang makmur. Dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kita, kembali pakai rumusnya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama menjemput orang ke masjid balik ke surau, itu yang pertama sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena bentuk bukti kita sama dengan fikirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sehari-hari mikir apa? Ummati, sampai mau meninggal ummati. Betul Pak ya? Ummati as-sholah an-nisa, ummati. Kalau Bapak Ibu jemput mereka, maka wujud kita cinta kepada umat, jangan sampai mereka masuk dalam. Kalau tidak Pak, kalau Bapak tidak jemput, itu sama juga menselisih sunnah kami dan bahkan fatal. Jadi ada pengkhianat, jangan kaosnya oranye tapi teriaknya merah, kan gitu. Itu gara-gara baju, kaos, sama ucapan berbeda. Bagaimana kalau kita Pak, berbeda fikir, berbeda doa, berbeda gerakan sama Nabi? Nabi hari-hari bilang ummati, risau ummati, doa ummati, kita hari-hari doa iti, betul Pak? Beda ya? Nanti di Telaga Kausar ketemu sama Nabi, kita bilang iti, Nabi bilang ummati, mau dikasih minum sama Nabi, loh kok beda? Jangan sampai kita juga dikatakan gara-gara berbeda ucapan fikir doa sama Nabi, kita dibilang pengkhianat. Nah, berbeda. Jadi kalau kita mau dibilang enggak, memang kita ini umatnya Nabi, Pak, jangan hanya teriak-teriak, Allah masih kalau Muhammad, Allah masih, tapi tindakannya, gerakannya, doa pikirannya tidak sama kayak Nabi. Tetap dibilang pengkhianat. Karena ucapan dengan perbuatan beda namanya gumbal. Ya Bu, turunnya Nabi yang pertama dan yang kedua balik ke surau punya orang benar. Betul. Anak di panggung kemana tadi banting kan ya, kemana tadi bimbing orang kampung di Paten, anak disayang dibawa ke rumah, kemana kan bisa
saya dibawa ke di mana Pak sekarang menang? Dan rata-rata Pak dari 114 masjid dan musola seluruhnya bertuliskan musola masjid untuk anak kemenakan 50 tahun ke atas. Anak-anak sudah disuruh Pak, dia akan diajari oleh bapak, diajari oleh ibunya, diajari oleh mamanya yang ulama, yang Pak Dato ulama, yang ketiga yang mengajari adalah orang kampung. Apa yang diajari ke mereka? Yang pertama diajari agama. Agama itu apa? Tauhid. Yang kedua faraid, fikih, sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, umroh dan sebagainya. Yang ketiga Quran. Disuruh ngapal Quran, disuruh baca Quran. Yang kedua diajari adat. Betul Pak? Apa itu adat? Adat dan sabar adat yang diadatkan, adat teradatkan, dan adat istiadat minal kampung. Yang ketiga diajari adab. Apa itu adab? Patata petiti. Diajari cara menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Diajari guru, diajari sosialisasi. Tidak boleh nak kamu memanggil satu hari di atas kamu lahirnya lebih duluan, tidak boleh memanggil kecuali dengan kata-kata udah. Diajari juga silek untuk persiapan merantau. Betul Pak? Sekarang mereka tidak ada di masjid, di rumah juga tidak ada. Akhirnya mereka kami temukan di tempat-tempat maksiat. Akhirnya ditangkap sama polisi. Masalahnya di sini. Jadi punyanya orang minta Pak balik ke sini. Betul Pak? Nah makanya Pak, 100% laki-laki balik masuk dalam masjid yang berpandang adalah bagaimana kita cinta kepada Nabi, mewujudkan pengaruh pada Nabi, dan kembali menghidupkan budaya orang. Saya Pak semangat orang Jawa Tengah, tapi karena sudah terlalu banyak makan taman tapai, jadi sudah seperti seolah-olah menjadi orang Minang. Saya tidak rela, saya tidak ikhlas kalau ada dasar di syarat kita belum terinjak-injak oleh pelaku kita. Mari kita angkat ke atas dengan cara balikkan ke Rasulullah, dengan cara door jemput. Salam ya. Jadi kalau sekarang ada berapa nih? 7, besok ada 14 Pak. Bagi tugas Pak, Bapak ke rumahnya siapa, Bapak ke rumahnya siapa, Bapak ke rumahnya siapa, dijemput. Tidak mau Pak, tidak mau. Yang penting Bapak kerjakan. Rumus terakhirnya Pak, kerjakan saja. Kalau Bapak tidak kerjakan, tidak akan berubah-ubah. Ada la ilaha illallah tuh. Manusia ucapan la ilaha illallah maka kawan bahagia. Baru Nabi mulai dulu. Baru ketika Nabi sudah mulai dulu Pak, baru umat dulu. Abu Bakar masuk Islam, Ali masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar masuk. Jadi yang pertama kerjakan saja. Yang kedua istiqomah. Jangan hangat-hangat kayak ayam dalam kata-kata Jakarta. Ini baru dikasih tahu sama Pak Ustadz, Pak Kapolres segala macam, baru mulai gerak. Nanti setelah lama tidak lagi. Itu namanya tidak istiqomah. Istiqomahnya sampai kapan? Sampai mati. Sebagaimana iklan. Terus karena tidak ada iklan. Makanya Pak Bapak dulu itu seperti mengiklankan supaya sholat masuk ke dalam. Dari sini 15.000 udah sholat belum? Sudah Pak, alhamdulillah jaga sholat ya. Sholat kalau masjid berjam. Beli pisang goreng, assalamualaikum udah sholat belum Pak? Nanti sholat masjid ya. Kemarin Pak, assalamualaikum sholat ya, assalamualaikum masjid ya. Nanti di dalam kampung ini banyak sekali suara-suara tentang kepentingan sholat berjamaah di masjid. Yang berpikir orang mau, orang banting pintu terserah. Orang mohon maaf belum dayaikan terserah. Nabi juga begitu. Yang penting jangan dipikirkan hasilnya. Orang mau tidak mau bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang beribu-ribu kali, berjuta-juta kali kepada pamanmu Abu Thalib, tetap tidak bisa kamu ngasih hidayah. Karena yang bisa ngasih hidayah aku. Gitu ya, disampaikan. Jadi saya minta akad Pak, dijabut Pak ya. Jabut Pak ya. Ibu kalau ada suaminya belum ke masjid, sementara jangan dikasih jatah. Jatah makan, pokoknya jatahnya dia lah. Sholat juga ke masjid. Ya Pak ya. Mudah-mudahan akan datang 243 masjid, 650 sholat. Karena ada kerja
dan rumah. Masjid dan rumah. Orang kampung itu di masjid, datuk di masjid, ibu bapak di rumah. Makanya disebut di papek rumah dan roh. Harusnya begitu. Jadi jangan abai Pak. Kalau anak kita tidak pulang jam 6 sore, bilang aja. Jangan panggil mundur kalau kami nggak pulang jam 6 sore. Tapi sama-sama. Kan kita punya anak nama LGBT atau narkoba, diarah kamu satu kampung sama Pak Datuk. Selesai. Tapi karena sekarang kita abai, apalagi tidak mendidik mereka di suku, iman mereka combang camping, akhirnya mereka berubah jalan. Itu Pak Bibi. Setuju Pak Bibi? Jazakallah